بهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان التبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الدوايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدى مات الأيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Zuri Zaini BA, juga pemateri atau yang akan menemani kita pada malam hari ini, Gus Wayat yang juga saya hormati dan takdimi. Tak lupa pula juga teman-teman mahasiswa Pomas yang sudah bersedia kenan mengikuti kajian malam hari ini. Untuk menyingkat waktu, mari buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga kajian malam hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa halangan. Juga kami yang mengaji semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya saya pasrahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sebelum saya memulai majelis ini atau forum ini, ada beberapa hal yang biasa saya lakukan. Pertama, tentang pengkondisian niat ya, pengkondisian niat. Jadi pertama, ada beberapa hal yang harus atau penting kita ingat ya sebelum kita belajar. Pertama, kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberi ilmu.
Subhanahu wa taala adalah yang Maha Al-Alim ya, Al-Alim yang Maha mengetahui, dan semua ilmu itu semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita perlu mengingat bahwa Rasulullah SAW adalah wasilah, perantara tersampaikannya ilmu kepada umat manusia. Dan beliau adalah sumber segala ilmu bagi manusia. Dan maha guru dari semua kaum bijak dan cendekiawan, para alim ulama, Rasulullah SAW. Kemudian yang nomor 3, ya, kita perlu ingat juga kepada kedua orang tua kita yang telah berusaha mendidik kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada guru-guru kita, dan juga kepada musonif, pengarang kitab ini. Kita harus kenal siapa pengarangnya. Jadi setiap kali kita mau berinteraksi dengan suatu karangan, ya, suatu karya, suatu kitab, suatu buku, kita harus kenal siapa pengarangnya. Kemudian kita ingat jasa-jasa pengarang ini. Ya. Dan kita mensyukuri semua nikmat Allah melalui orang tua kita, guru-guru kita, dan juga pengarang kitab ini yang kita ambil ilmu, manfaat, dan barokahnya insyaallah. Kemudian yang berikutnya, kita ingat tujuan kita belajar itu semata-mata adalah memperoleh ridha Allah. Karena Allah senang ridha kepada orang yang mencari ilmu. Satu langkah dalam mencari ilmu itu katanya adalah satu ampunan dari Allah. Ya. Orang yang melangkah mencari ilmu diampuni oleh Allah. Bahkan seandainya dia meninggal, berhenti di tengah jalan, dia mendapatkan gelar yang sangat tinggi, yaitu sebagai seorang syahid. Dan yang terakhir, mari kita baca suratul Fatihah ya, satu kali. Ini penting kita pahami. Kenapa kalau kita mengaji kita baca Fatihah? Fatihah itu adalah umul kitab ya. Semua pahalanya Al-Quran itu seandainya diambil secara iti gitu ya, itu ada di dalam, semua kandungan Al-Quran itu ada di dalam suratul Fatihah. Otomatis suratul Fatihah itu memang mengungguli semua surat-surat yang lain dalam Al-Quran ya. Jadi membaca Al-Fatihah seakan-akan kita membaca seluruh isi Al-Quran. Maka pahalanya Al-Quran kita tahu luar biasa ya, satu hurufnya adalah 10 pahala. Bagaimana kalau seluruh Al-Quran ada dalam surah Fatihah? Kira-kira berapa juta, berapa miliar, berapa kali lipat ganda pahala itu kita tidak pernah tahu menghitungnya. Tapi kita yakin kandungan surat Al-Fatihah itu, kemuliaannya, setiap titiknya, setiap harokatnya itu memiliki kandungan yang luar biasa. Dan pahala dari surat Al-Fatihah itu ya, ini dengan keyakinan seorang pengikut Ahlus Sunnah Jamaah yang mengatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran disampaikan, akan sampai kepada orang yang meninggal dunia, kepada orang yang masih hidup maupun orang yang meninggal dunia. Pahalanya ya dihadiahkan, kita mohonkan untuk disampaikan. Kepada siapa? Pertama tentu kepada orang yang paling berjasa kepada kita. Orang yang paling berjasa bagi kita, yaitu Rasulullah SAW. Meski Rasulullah nggak butuh pahala kita sebenarnya, beliau sudah terlalu mulia untuk dikirimi pahala kita, nggak butuh. Tapi kita yang butuh kepada Rasulullah. Maka harapannya dengan mengirimkan sesuatu kepada Rasulullah, Rasulullah kelak akan membalas dengan syafaatnya. Amin. Itu ya, itu keyakinan ya, itu akidah itu. Kita harus punya keyakinan itu. Kemudian yang kedua, pahalanya juga dikirimkan atau lebih tepatnya dicatatkan di dalam catatan amalnya guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Termasuk juga kedua orang tua kita. Nah ini makanya kirim Fatihah itu, kalau Fatihahnya itu dibalas oleh Allah dengan pahala yang luar biasa, maka pahala itu tidak kita ambil, tapi dikirim. Seperti kita kirim uang lewat rekening itu ya. Jadi masuk dari saldo ini ke saldo yang itu.
Itu sama demikian juga, logikanya sama, pahala pun juga demikian. Kita kirimkan Fatihah itu kepada saldonya orang yang sudah wafat atau masih hidup, mungkin guru-guru kita, pengasuh kita. Saya termasuk pengarang kitab ini. Nah, nanti saya akan kenalkan sedikit pengarangnya siapa itu namanya. Nah, ini ya, makanya nanti ditutup dengan tawassul. Dan itu beda, bagaimana seandainya kita belajar tanpa bertawassul, ya tidak apa-apa juga, tidak berdosa. Karena tawassul itu tidak wajib. Namun tawassul itu ibarat seperti ini. Anda terlebih dulu mempersiapkan hati Anda untuk menerima dari jalur yang tidak diduga-duga, jalur rohani. Nah, kalau tidak bertawassul, Anda tidak punya jalur ke rohani itu, tidak punya akses ke jalur rohani. Anda hanya mengandalkan usaha Anda. Tentu sedapatnya, kalau usahanya kebetulan lagi maksimal, ya mungkin maksimal. Tapi kalau dua-duanya dikerjakan, kita usaha, tapi kita juga tawassul. Mungkin usaha kita nggak begitu banyak, tapi hasil yang kita peroleh lebih banyak. Kenapa? Karena mendapat balasan dari para almarhumin itu, ya, orang-orang yang kita Fatihah itu. Ibaratnya ya kita mengadakan kontak ya, lewat HP gitu kepada orang-orang yang jauh gitu. Pasti nanti dibalas juga, kamu kok tadi miss call saya, ada apa? Ini saya punya muskil, saya punya kesulitan baca kitab ini. Nah, itu insya Allah akan ada doa-doa dari orang-orang yang sudah wafat. Orang-orang yang telah wafat itu bisa tetap mendoakan kita. Ya, kita yakin itu. Orang tua kita, guru-guru kita, almarhumin, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Hambali, imam-imam itu. Makanya ayo kita kirim Fatihah sebagai bentuk penghormatan sekaligus balas jasa kita atas jasa-jasa beliau itu dengan niat dengan pemikiran yang tadi saya sampaikan. Ini sangat penting pengkondisian ini sekali lagi demi kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang kita peroleh ya. Semoga bermanfaat ya. Dan mari kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai al-khamsalin wa ahli baiti wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in al-awliya wa syuhada as-salihin jami'a masyayikhina. Khususan al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy'arani, Imam Ibrahim Al-Madbuli, jami'i sadatina sufiyati aina makan masyayikh al-azim. Khususan ila masyayikh hadzal ma'had ma'had Nurijaddid al-Islami. Maghfurlah Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Munaim. Jami'i masyayikhina muallimina wa asatidina. Wa man 'allamana walau harfan wahidan wa man ahsana. Wa ila walidina abaina wa ummahatina. Kedua orang tua kita yang mungkin beliau banting tulang, mungkin beliau peras keringat sekarang. Mungkin beliau tidak tidur nyenyak malam hari ini demi memikirkan dan mendoakan kita. Semoga Allah balas setiap tetes keringat beliau, setiap jerih payah beliau, setiap kesusahan beliau demi kita dengan balasan terbaik. Ala hadinah bisiril Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya sebenarnya punya janji dulu ya, kepada teman-teman di Pomas untuk hataman kitab hadis itu ya. Belum tercapai janji itu, ya tidak tahu nanti mudah-mudahan ada momentum. Saya dapat amanah baru dari pengurus Pomas untuk mengkaji satu kitab yang sebenarnya kitab ini asalnya ya diminta ya, atau lebih tepatnya di epakon gitu ya, di pakon itu gimana bahasanya nanti? Ya diperintahkan oleh salah satu masyayikh kita, pengasuh kita, yaitu Hadratus Syekh Kiai Fadlur Rahman Zaini, untuk dibaca dan dipelajari dan dikaji di kalangan para anggota matan mahasiswa Jamiah Ahli Thariqah di UNUJA, Universitas Nurjatid. Namun lama ya tidak terlaksana
kemudian muncul inisiatif untuk mengkajinya bagi semua. Nah ini jadi diumumkan sekarang untuk semua mahasiswa atau siapa yang berminat. Jadi saya bersyukur kepada Allah karena saya diberi peluang untuk kembali menjalankan pakonan itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena saya menerima kitabnya juga dari tangan beliau. Ini kitab dari tangan beliau. Kitabnya tipis ya. Tapi isinya tidak tipis ya. Isinya ini berat. Jadi ya kita niat ya tadi yang sudah saya sampaikan. Tapi juga kita niat untuk apa? Mengamalkan, menjalankan perintah untuk kita. Nah dan perlu saya sampaikan bahwa fun atau disiplin keilmuan kajian ini itu sebenarnya lebih dekat kepada tasawuf. Jadi kajian tasawuf. Tasawuf itu luas sekali ya, tasawuf itu luas sekali. Mengkaji tasawuf itu sebenarnya ibarat seperti menaiki sebuah gunung ya, yang sangat tinggi gitu ya. Jadi ini cuman mengajak Anda bernalar lah aja ya. Nanti kita dialog atau ada tanya jawab. Orang itu ada yang naik ke gunung itu mungkin dengan naik mobil gitu ya. Mungkin ada yang naik pesawat, mungkin ada yang jalan kaki. Nah, setiap perjalanan itu akan menghasilkan pemandangan yang berbeda-beda gitu. Itu kira-kira. Jadi kalau ada yang jalan kaki lewat semak belukar, kemudian ketemu monyet, ketemu kera, ketemu ular misalnya, dia akan merasakan pengalaman yang berbeda dengan orang yang naik mobil yang mungkin ketemunya hanya melihat tempat-tempat di pinggir jalan saja, tapi tidak bertemu hewan-hewan tadi. Atau lebih-lebih pada orang yang naik pesawat yang tidak bertemu sama sekali, yang langsung ke puncak gunung itu. Maka setiap perjalanan di dalam ilmu tasawuf itu menghasilkan pemandangan berbeda-beda. Dan hasil pandangan itu kemudian dipotret oleh para ulama dalam kitab-kitab itu. Jadi sebenarnya kitab ini adalah pentakbiran, ini adalah redaksi, editing atau penulisan ya, deskripsi, narasi atas pengalaman-pengalaman. Ada yang mengalami rasa takut kepada Allah yang sangat luar biasa, kemudian melahirkan kitab apa. Ada yang melahirkan. Makanya belajar tasawuf, saya kan sudah hatam Bidayatul Hidayah, sudah hatam Minhajul Abidin, sudah hatam Ihya Ulumuddin, enggak cukup. Bahkan seandainya ada hatam 1000 kitab tasawuf, enggak cukup belajar tasawuf. Tasawuf itu luas sekali. Ya, kenapa? Ibarat 7 lautan ya, enggak akan habis ditulis itu. Sampai ada ulama mengibaratkan seandainya saya tahu luasnya ilmu tasawuf saya kayak gini, wah hidup saya nggak akan cukup belajar. Kenapa? Ya ini. Makanya kalau ada orang mengukur ilmu tasawuf hanya pada 1-2 kitab itu ya keliru sebenarnya. Tidak pas. Kenapa? Karena tasawuf lebih dari 1-2 kitab saja. Meski oleh para ulama, kalau kamu ingin gampang belajar, ini dulu pintu masuknya lewat sini nih. Ngaji Bidayatul Hidayah, ngaji Marokil Ubudiyah. Ngaji kalau pengasuh yang biasa suka itu Minhajul Abidin, Nasha'id Diniyah. Itu kitab-kitab untuk mengantar kita. Ibarat Ibarat mobil itu, ini loh mobilnya udah disiapkan gitu loh. Kamu tinggal naik nanti jalan gitu ya. Ini sepeda motornya udah disiapkan gitu. Tapi seandainya sampean tiba-tiba dipertemukan kitab yang lain, banyak sekali. Oleh karena itu berbicara tentang ilmu tasawuf itu saya tidak punya komentar yang banyak ya. Komentar saya cuma satu. Ya, pelajari, rasakan, alami, amalkan gitu. Pelajari, amalkan, rasakan, alami, kamu akan merasakan sendiri gitu. Karena ini ilmu bukan semata-mata tentang hafalan. Ini ilmu pengalaman. Sama kayak gini. Gimana rasanya makan cabai? Pedas. Itu, kamu makan cabai aja. Coba kalau cabainya 2 gimana? Kalau cabainya 3 gimana? Tasawuf kayak gitu. Cuman bukan sekadar pengalaman fisik ya. Kalau pengalaman fisik, saya ingin tahu rasanya boba misalnya, es boba.
Saya ingin tahu rasanya. Itu kita cepat bosan. Tasawuf itu adalah pengalaman rohani. Katanya Imam Ghazali cara bersabar tuh begini. Tapi kok katanya Imam ini cara bersabar begini. Kok beda? Ya karena beda pengalaman. Paham ya? Sehingga kalau belajar satu teori pengamalan dalam ilmu tasawuf itu harus sampai dirasakan. Ketika kita merasakan barulah kita nyambung, nyantol katanya orang pada apa yang dimaksud oleh ulama tersebut. Nah, untuk mempermudah para guru kita, kasihan kepada kita yang kebingungan ini yang masih sangat awam dan sangat bodoh. Sudahlah kamu belajar kitab-kitab yang tipis-tipis dulu. Belajar ini. Dan salah satu kitab yang paling banyak direkomendasikan oleh para guru kita adalah kitab ini, Al-Minhahus Saniyah. Nah, Anda bersyukur belajar ini dan saya pun juga ingin belajar. Kenapa? Saya masih sangat kurang dalam masalah ilmu ini. Saya masih merasa, waduh ini ilmu ini berat banyak sekali ini. Gitu. Oleh karena itu mari kita giatkan pembelajaran kita dan saya perlu kasih tahu bagi yang punya kitabnya ya kalau yang edisi Indonesia ini edisi murah meriah ini ya. Ini harganya paling 10.000 paling. Yang ini seperti ini. Kalau tidak ada Anda bisa beli terjemahannya. Ini sudah tersedia ini. Ada terjemahannya Al-Minhahus Saniyah. Ini terjemahannya. Sambil lalu misalnya setelah pengajian Anda baca terjemahannya, dibaca-baca ini. Ngerti apa enggak gitu. Jangan cepat-cepat. Enggak usah dihatam-hatamin. Nanti kalau hatam cepat bosan. Dibaca dikit-dikit, tutup gitu. Kemudian difahami gitu ya. Nah, ini saya kira salah satu kitab yang memuat banyak hal ya. Ada 18 poin di dalam kitab Al-Minhahus Saniyah. Ini nanti pelan-pelan kalau kita tekun ngajinya sampai beberapa minggu ke depan, insya Allah kitab ini sedikit banyak akan bisa diamalkan. Amin. Baik, sedikit profil kitab ini ya. Kitab ini adalah salah satu dari sekian banyak karangan ulama besar dari sekitar 4 abad yang lalu. Jadi 3 abad yang lalu kira-kira 300 tahun yang lalu ya zaman Wali Songo lah ya. Ada seorang ulama namanya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang Mesir. Dia berasal dari tempat bernama Sya'ran atau Sya'rawi ya. Ini namanya dikenal kadang Asy-Sya'rani ada Asy-Sya'rawi. Beliau itu satu kampung dengan Syekh Al-Azhar namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Imam Abdullah Asy-Sya'rani ini orang yang sangat tekun belajar, beliau belajar kemana-mana. Sampai akhirnya beliau menjadi ulama besar, alim. Kemudian beliau itu memperoleh futuh. Apa itu futuh? Memperoleh terbukanya hati, kesadaran rohani, mendapat pencerahan. Apa itu pencerahan? Beliau diangkat jadi salah satu wali Allah. Ya, beliau berguru, unik ya. Kisah bergurunya Imam Abdullah Asy-Sya'rani ini unik. Beliau berguru kepada orang yang sama sekali tidak tahu baca dan tulis. Seorang yang ummi namanya ya, tidak tahu baca tulis, namanya Ali Al-Khawas. Jadi ceritanya begini. Ini sedikit sekali yang saya ketahui dari profil biografi atau manaqib beliau. Suatu saat Imam Asy-Sya'rani itu setelah kan beliau terkenal alim ya. Di apa istilahnya, di majelisnya itu banyak santrinya lah gitu. Tapi beliau itu hatinya gelisah. Saya ini enggak puas dengan ilmu yang saya. Kok ilmu saya ini kayak gini, saya enggak puas. Saya merasa ada yang kurang, saya belum kenal kepada Allah. Nah ini. Tiba-tiba beliau melihat ada orang enggak dikenal. Ya orangnya kayak orang-orang biasa gitu ya. Tiba-tiba ngasih nasihat kepada beliau, Abdul Wahab, begini. Oh, nasihatnya nyantol langsung. Ini siapa orang ini gitu? Siapa? Terus tanya, siapakah engkau? Kamu kalau ingin tahu saya, besok ketemu saya di sini. Kira-kira begitu.
Akhirnya ditelusur-telusur ternyata orang ini bukan siapa-siapa. Enggak punya santri, namanya Ali Al-Khawas itu. Tapi alimnya minta ampun. Terus mampu menjawab apa yang ada di dalam hatinya Syekh Abdullah Sya'rani. Ini guru rohani. Jadi Syekh Abdullah Sya'rani saat itu masih menjadi ulama zahir. Ulama zahir itu apa? Ulama yang tahu ya hadis, Al-Qur'an, hadis fikih. Tapi belum mendapat pencerahan batin. Dia haus. Makanya orang pintar aja nggak cukup ya. Orang pintar kalau nggak punya guru rohani itu bisa sesat. Dia haus. Hatinya itu masih merasa gelisah. Akhirnya oleh Allah dipertemukan dengan orang yang tidak dia sangka-sangka. Ternyata itu nggak tahu apa-apa. Secara dohir kayaknya nggak bisa baca kitab. Tapi katanya Syekh Ali Al-Khawas ini, kamu tunjukkan tuh ya isi kitab itu saya tahu. Isi kitab itu saya tahu. Laduni ternyata. Syekh Ali Al-Khawas ini karomahnya ilmu laduni. Punya karomah ilmu laduni. Akhirnya Syekh Abdul Syekh ini berguru, tunduk kepada orang itu. Belajar bertahun-tahun, kemudian apa kata Syekh Al-Khawas? Kitab-kitab kamu itu buang semua itu. Hah? Buang. Kamu punya kitab, buang. Dari sekarang kamu jangan nulis kitab lagi. Karena tunduk, ya. Bertahun-tahun Syekh Abdul Syekh ini bersuhbah atau berteman ya, berkhidmah, mengabdi kepada gurunya ini. Gurunya pergi ke pasar, ikut ke pasar. Pokoknya jadi orang kayak enggak karu-karuan lah, seakan-akan enggak karu-karuan. Secara dohir, sehingga banyak santrinya Syekh Abdullah Syekh ini heboh ini. Guru kita itu kok ikut orang sinting nggak jelas itu. Sobor kena. Ya. Helap lah. Nah, guru kita norok orang helap. Ya, jadi rasan sudah. Terus beliau setia. Akhirnya lama-kelamaan katanya Syekh Ali, sudah dah sekarang kamu sudah selesai berguru sama saya. Nah ini mirip kisahnya Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu tergila-gila ya, tergila-gila sekali, cinta mati luar biasa kepada seorang yang ya secara dohir kelihatannya nggak keren, nggak alim, nggak keren. Namanya Syamsuddin Tabrizi. Syamsuddin ini orang gembel, tapi begitu dilihat oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, namanya Muhammad ya, oleh Syekh Muhammad Ar-Rumi ini dilihat, Masya Allah, saya menemukan Allah itu di dalam diri dia gitu. Saya menemukan, wah, saya cinta mati sampai kan. Saya Maulana Jalaluddin Ar-Rumi itu mengarang syair 2000 bait hanya demi Syekh untuk Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Enggak masuk akal kelihatannya, tapi itulah yang terjadi. Itu demikian sedikit meski versinya berbeda dengan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang sangat menghormati dan mentakzimi gurunya bernama Ali Khalafah. Nah, di dalam kitab-kitab Syekh Abdul Wahab ini nanti ada kutipan dawu-dawu gurunya. Apa kata gurunya? Dan gurunya sekali lagi jangan dibayangkan guru yang ini ya seperti beliau, tidak. Itu tidak bisa baca kitab. Tidak bisa baca tulis. Tapi luar biasa ilmunya. Nah, ini ya sekelumit kisah Abdul Sya'rani, dan Imam Abdul Sya'rani ini adalah pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Dalam fikih, kemudian dalam tasawuf ya tentu beliau banyak pengalaman. Beliau mengikuti banyak thariqah. Beliau juga mursyid banyak thariqah. Pokoknya ilmunya luar biasa lah. Bahkan digelari beliau wali kutub pada zamannya. Sehingga Imam Abdullah Sya'rani ini memang kita tidak meragukan lagi beliau ini orang yang sangat alim. Dan beliau sampai menghitung sendiri karomahnya beliau. Saya dapat karomah banyak dari Allah katanya beliau. Beliau punya kitab 2 jilid sekitar 900 halaman, judulnya Al-Minanul Kubro. Saya kebetulan punya PDF-nya. Al-Minanul Kubro. Itu kumpulan isi cerita-cerita kekeramatannya beliau ditulis oleh beliau sendiri. Saya pernah melihat langit itu bertuliskan lafaz Allah begini lah, kayak gitu. Salah satu yang fenomenal dari pengalaman spiritual beliau itu adalah beliau pernah mendengar seluruh tasbihnya alam ini. Bintang bertasbih, jangkrik bertasbih, burung bertasbih, itu dengar langsung ya. Dan gara-gara dengar itu beliau 3 hari atau 2 hari 2 malam itu bertahan di tempat sujudnya, tidak gerak. Sampai orang mengira beliau sudah wafat. Besoknya beliau ditepuk-tepuk. Jaga Syekh, jaga.
Beliau bangun, ya Allah, apa yang saya lakukan? Ternyata beliau 2 hari itu bersujud tidak terasa. Kenapa? Karena waktu itu beliau mendengar seluruh tasbih, alam ini tasbih. Itu salah satu pengalaman rohaninya beliau. Makanya kalau bercerita Syaikhul Sya'rani ini wah luar biasa, luar biasa. Ya, nanti saja. Yang penting kita yakin ya beliau ini ulama yang hebat ya. Dan semoga kita dapat barokahnya ya. Dan saya termasuk pecinta beliau gitu. Ya, saya perlu sampaikan, saya termasuk orang yang senang kitab-kitab beliau. Saya koleksi banyak kitab beliau. Dan makam beliau ada di Mesir. Jadi kalau Anda sempat ziarah ke Mesir, nanti mampir cari makamnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Baik, saya akan masuk saja kepada kitab ini. Jadi kitab ini sebenarnya adalah syarah atas wasiat seorang ulama sufi namanya Ibrahim Al-Madbuli. Nah, Syekh Ibrahim Al-Madbuli ini juga unik. Beliau ini orang yang juga tidak tahu baca tulis tapi alimnya luar biasa. Ya. Apa wasiat-wasiatnya? Nah, ini ditulis di sini. Secara judul Al-Minausaniyah ini artinya pemberian karunia-karunia yang luhur. Asaniyah ini artinya yang tinggi, yang bernilai tinggi. Ya, jelas satu ilmu itu adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Baik, saya kasih dulu prolog. Nah, intisarinya begini ya, sedikit ya mengenai kitab ini. Kitab ini intinya hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang ingin menemukan jati dirinya di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau ingin berjalan, istilahnya bersuluk, berjalan itu bersuluk. Meski Anda mungkin tidak pernah berbaiat kepada satu thariqah, satu guru tertentu, mungkin belum ya, tapi Anda sudah punya niat untuk untuk menjalani satu jalan yang diridhoi oleh Allah, maka Anda itu secara umum sudah disebut sedang bersuluk. Tuh. Secara umum begitu. Tapi kalau secara khusus suluk itu harus memang melalui proses atau prosedur berbaiat. Berbaiat itu artinya setia, pernyataan setia kepada seseorang. Tadi itu guru rohani itu, guru batin atau guru spiritual, guru rohani itu. Tapi misalnya belum menemukan guru yang cocok, wah saya belum yakin siapa guru saya. Belum yakin. Yang penting Anda terus istiqomah, sholatnya ini. Itu sedang bersuluk juga. Ini pendapat dari pengasuh Pondok Pesantren Jati. Kiai Zuhri itu pernah dawuh, orang masuk thariqah itu seandainya dia menjalankan syariat dengan sungguh-sungguh itu sudah menjadi thariqah kata beliau. Jadi ini enak. Bagi kita yang mungkin masih bingung, saya kan belum pernah ikut baiat, belum pernah ini gimana saya menjalani. Ya, Anda yang penting lakukan kewajiban Anda sebaik mungkin gitu. Dan kitab ini bermanfaat bagi kedua-duanya itu, bagi kelompok atau kalangan yang sudah berbaiat atau yang belum berbaiat, namun ingin ya atau memiliki keinginan untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Semoga kita mendapat hidayah ya untuk menempuh jalan Allah. Ya. Kita semua saya yakin dengan mondok ini sedang berthariqah sudah sebenarnya. Karena thariqah yang terbaik itu katanya adalah ngaji katanya. Salah satu thariqah yang terbaik itu ngaji. Ya tapi maksud saya ngaji tentu untuk menata diri kita ya. Menata diri kita menjadi orang yang lebih baik. Baik, saya akan bacakan langsung ngaji aja ya. Tidak apa-apa dikit-dikit ya. Saya punya waktu mohon maaf sampai jam 9. Jadi karena masih ada kewajiban lagi setelah ini, jadi nanti kita akhiri dan silakan nanti kapan-kapan lagi lah insyaallah mungkin minggu depan dilanjutkan. Ya ini. Mari saya baca muqaddimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harramal israr. Alhamdulillahi, adapun segala puji lillahi adalah bagi Allah. Alladzi faradhat taubata, yang telah mewajibkan taubat.
Wa harrama dan telah mengharamkan al-israra kepada terus-menerus melakukan dosa ya. Atau maksiat ya. Israr itu artinya terus-menerus melakukan maksiat atau dosa. Wa asyhadu dan saya bersaksi alla ilaha, sebenarnya dari kata annahu ya. La ilaha illallahu, bahwa la ilaha tidak ada yang disembah atau sesembahan illallahu kecuali Allah. Wahdahu satu-satunya Allah ya. Yang dimaksud asyhadu itu kan bersaksi itu dengan hati ya. Jadi syahadat itu pekerjaan hati. Kesaksian itu dari sini. Artinya meyakini dengan hati. Bukan dengan mata, bukan ya. Jadi kadang kan ada orang mengatakan, saya kan nggak bisa melihat Allah. Gimana saya bisa bersaksi kalau Allah itu adalah Tuhan saya? Bukan dengan mata kita, tapi dengan hati. Kenapa? Karena orang buta pun bisa melakukan ini gitu. Kalau syahadat hanya bagi orang yang bisa melihat, ya berarti syahadatnya dikasih kan gitu. Karena kan tidak. Syahadat itu adalah pekerjaan hati. Makanya asyhadu itu hati. La ilaha illallah. Syahadat yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Makanya sekali lagi saya bersaksi itu maksudnya hati saya meyakini. Ini perlu dijabarkan ini. Bukan mata saya melihat, bukan. Kalau mata itu menyaksikan, memang iya menyaksikan. Ya, tapi bukan itu. Jadi saya bersaksi, bukan menyaksikan artinya. Kalau saya menyaksikan, gimana saya menyaksikan? Nanti muskil sampean ya, akan sulit. La syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Nah, jelas ya. Sekutu tidak dalam sesembahan ya, tidak bisa disekutukan. Katibul athari. Nah, ini adalah penyifatan atas Allah Subhanahu wa taala. Di sini artinya apa? Katibul athari, yang mencatat al-athari, amal-amal. Sebenarnya artinya athar itu bekas ya. Amal-amal. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mencatat amal kita semuanya. Tentu Allah memerintahkan para malaikat dan seterusnya untuk mencatat. Wa asyhadu, dan saya bersaksi anna sayyidana, bahwa sesungguhnya pemimpin kami, wa nabiyana, dan nabi kami, Muhammad, dan rupanya Nabi Muhammad. Ini nama ya, bukan gelar. Perlu diketahui bahwa Muhammad itu nama, bukan gelar ya. Kalau gelarnya apa? Nabi, Rasul itu gelar, Sayyid itu gelar. Banyak ya gelarnya Nabi SAW, banyak. Al-Mustafa itu gelar. Tapi Muhammad itu nama diri. Memang ada orang yang bernama Muhammad. Tapi tidak semua Muhammad. Muhammad yang itu, yang dimaksud Muhammad yang Nabi. Gitu. Bukan Muhammad yang lain. Gitu. Jadi saya bersaksi bahwa ada orang yang bernama Muhammad, itu ya pemimpin kami, Nabi kami. Nah, meski kita tidak tahu sosok dan rupa baginda Nabi, kita tidak pernah bertemu, tapi hati kita itu meyakini ada orang yang bernama Muhammad. Itu siapa? Abduhu, adalah hamba Allah. Nabi Muhammad itu hamba Allah. Wa rasuluhu, dan utusan Allah. Ini penting ya, penegasan syahadat ini kalau ngaji syahadat aja 1 jam lah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tak apa-apa, ini kelihatan nggak ini belakang? Huh? Yang mau tak ngabas deki ngabas rekam no we. Udah rekaman, oh canggih sekarang. Begini. Jadi walaupun kita tidak melihat sosok Nabi, tidak melihat, tapi hati kita meyakini bahwa ada. Nah, ini penting. Kenapa disebut abduhu? Karena begini. Orang ini pembeda Islam dengan agama-agama sebelumnya. Dan agama yang paling dekat dengan Islam itu apa? Kristen kan.
Kristen ya. Kristen itu yang paling dekat dengan Islam masanya ya kan. 500 tahun sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi 600 tahun sebelum Nabi lahir. 500 tahunan. Apa yang terjadi? Orang Kristen menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi. Hanya ditinggikan derajatnya. Melebihi dari nabi, menjadi Tuhan. Sepertiga dari Tuhan. Jadi Tuhan dibagi 3. Tapi orang Kristen itu protes kalau dibilang enggak, bukan sepertiga, memang itu satu bagian dari yang satu. Tapi kalau dibilang satu, enggak juga, itu yang nomor 3. Jadi bingungnya. Itu namanya doktrin Trinity, Trinitas. Sampai ada perguruan tingginya di Inggris namanya Trinity College. Itu apa? Itu ajaran Kristen yang sebenarnya diubah ya. Karena Nabi Isa tidak mengatakan saya Tuhan, sembahlah saya, enggak. Nabi Isa itu orang yang tahu betul beliau adalah seorang nabi, beliau menyampaikan apa adanya. Namun pengikut-pengikutnya itu terlalu fanatik. Ada yang fanatik sampai, kenapa? Karena melihat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Yang bisa menghidupkan orang mati ini cuma Tuhan, pasti ini Tuhan. Bikin isu, bikin hoak ya. Tapi itu, ya Islam kemudian melakukan pembedaan gitu. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah. Kalau hamba kan jelas, ada Tuhan, ada hamba. Tuhan nggak bisa dicampur dengan hamba, hamba nggak bisa dicampur dengan Tuhan. Beda, jelas. Ini penting mengetahui ini. Karena kalau kita tidak mengetahui ini, kita nanti khawatir sampai menuhankan Nabi Muhammad. Pernah ya ada sahabat, begitu lihat Nabi Muhammad bersujud, langsung oleh Rasulullah dilarang. Jangan sujud sama saya. Saya ini cuma manusia. Pernah. Ada sahabat melihat Nabi SAW, langsung bersujud di kakinya Nabi. Langsung Nabi bilang, jangan sujud sama saya. Hormatilah saya, tapi jangan berlebihan. Kira-kira begitu. Janganlah puji saya seperti orang Kristen memuji Isa. Itu. Ini Nabi SAW. Bahkan ada sahabat, itu Nabi datang berdiri sahabat yang lain. Itu Nabi melarang, sudah duduk. Kenapa? Karena beliau tidak mau dipuji berlebihan. Katanya ulama kaidahnya apa? Pujilah Nabi setinggi langit, tapi tetap sebagai hamba Allah. Sampean boleh membaca syair burda, Rasulullah, engkau adalah yang paling ini, engkau adalah yang paling ini, kan benar kan di burda? Baca sholawat, Rasulullah adalah cahaya dari ini, Rasulullah adalah, pujilah setinggi mungkin Kanjeng Nabi SAW, karena beliau adalah manusia yang paling sempurna. Tapi tetap dalam kapasitas manusia, tidak boleh melebihi itu. Setuju ya? Paham ya? Jadi kenapa para ulama itu luar biasa memuji Nabi, sampai mengarang kitab berjilid-jilid, mengarang syair, qasidah, kayak itu apa? Kalau dibaca tiba itu apa? Setelah tiba itu, ya badrati min haza kulla kamali, itu kan? Apa artinya itu? Wahai bulan purnama, orang yang telah memperoleh segala kesempurnaan. Madza yu'abiru anhu laka maqali antalladzi. Bagaimana kata-kata bisa mengungkapkan keindahanmu, ketinggianmu? Ya itu kayak orang jatuh cinta kan ya. Memang orang jatuh cinta akan melihat orang yang dicintai itu segala-galanya, seakan-akan nggak ada perempuan lain di loh. Wahai engkau yang matanya bagai kejora, padahal kejora kayak. Wahai engkau yang telinganya, waduh. Kalau engkau berkedip rasanya dunia telah kiamat. Waduh, ini serem sekali ini. Kalau engkau berkedip, ya, jantungku seperti hendak meronta untuk keluar. Misalnya.
Pokoknya ya saya dulu penyair juga soalnya. Pokoknya apa intinya? Pujilah, nggak apa-apa. Tapi gitu kan, tetap sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Makanya ulama tidak ada yang mengatakan Rasulullah itu adalah begini-begini, melebihi dari abduhu wa rasuluh. Tapi juga tidak boleh menyepelekan Rasulullah atau menganggap biasa-biasa sama seperti kita. Jangan. Itu tanda kita belum kenal siapa Kanjeng Nabi. Kalau mengatakan Rasulullah ya sama manusia biasa. Kamu itu berarti belum tahu siapa Rasulullah. Makanya Rasulullah tetap harus ditakzimkan, dimuliakan, diagungkan. Hanya sekali lagi supaya beda dengan agama-agama yang memperlakukan nabinya itu melebihi nabinya, maka harus tetap proporsional ya. Wah, kalau mau sebut gelarnya Nabi itu luar biasa. Baginda Nabi SAW punya 200 lebih nama dan gelar ya, luar biasa. Tidak ada manusia punya gelar sepanjang itu. Selama itu nggak ada. Sampean paling gelar kalau S1 apa gelarnya? Hah? SAG, sarjana agak gendeng. Sarjana agak gila. Enggak sebenarnya sarjana agak jenius. Agak maksudnya. Kalau SPD sarjana apalah gitu ya, pendidikan. Itu paling cuma 1. Saya aja 2 sarjana gelar saya sama MPhil. Ada baca MPhil. Emang pil koplo kan. Itu lu baca Muhammad Al-Fayyad MPhil ya. Tuh, saya itu geleng-geleng. Kayaknya ini pil apa? Hanya pil ekstasi. Ya Allah, bacanya fil ya, MPhil. Atau siapa yang punya gelar doktor, profesor, paling banter 4 gelar. Rasulullah 200. Itu sudah di luar rata-rata kan, di luar manusia normal sudah. Artinya nggak mungkin kita bisa menyetarakan diri dengan Rasulullah. Ada orang punya gelar akademik sampai 20 aja itu sudah dianggap di luar kebiasaan. Rasulullah 200 lebih tuh nama-namanya di kitab Dalailul Khairat. Dan itu gelar itu bukan main-main, bukan manusia yang memberi, itu Allah banyak yang memberikan. Ya sebagian ada dari manusia. Luar biasa. Makanya jangan kita menganggap Nabi sama kayak manusia biasa. Nah, itu juga keliru. Tapi Rasulullah SAW tetap manusia luar biasa. Hanya sekali lagi, porsi kita dalam memuji Nabi itu tidak boleh ya menyamaratakan dengan Allah SWT. Tidak boleh karena Tuhan dan hamba itu beda, tetap beda. Nah ini pentingnya abduhu wa rasuluh. Namanya syahadat itu kita harus ada kata-kata itu. Kalau bisa ya. Tapi seandainya tidak ada cukup ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu, itu sudah cukup ya. Apa gelar Nabi? Nah di sini dicantumkan satu gelar Nabi, Sofwatul Akhyari. Rupanya yang terbaik ya dari orang-orang yang baik. Sofwa itu artinya yang paling bersih, yang paling bagus ya, dari orang-orang yang baik. Sallallahu, semoga memberi rahmat Allah wasallama dan memberi salam. Alaihi, ada yang menamakan memberi kedamaian ya. Alaihi kepada Sayyidina Nabiyuna Muhammad wa ala alihi dan atas keluarganya, washabi dan sahabat-sahabatnya, as-sadatil abrari yang menjadi pemimpin-pemimpin al-abrari yang baik ya. Artinya orang-orang yang baik al-abrar. Wa ba'du, dan setelah ini fahada, maka adapun ini ta'likun adalah satu komentar. Oh ini komentarnya ulama dulu jadi kitab. Kalau kita komentar jadi status. Taklik itu komentar ya. Jadi ada dauhnya ulama ditulis di bawahnya, itu taklik. Catatan kaki katanya orang sekarang. Komentar ala wasiyati, atas pesan wasiat atau pesan dari asy-syaikh ya. Al-arif billah. Al-arif billah ini yang memiliki ma'rifat kepada Allah. Siapa namanya? Abi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli. Ini juga orang Mesir ini. Thayyaballahu, semoga
semoga mengharumkan siapa Allah tarahu kepada kuburannya. Artinya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Wa ja'ala al-jannata, dan menjadikan al-jannata pada surga mutaqallabahu, tempat kembalinya, wa maswahu, dan tempat tinggalnya. Wa nafa'ana wal muslimin, dan memberi manfaatnya kepada kami, wal muslimin, dan orang-orang muslim, bi barakatihi, dengan barakah, artinya dengan kebaikan-kebaikannya Syekh Al-Madbuli. Barokahnya. Baik, saya mau menyinggung mengenai barokah ya. Ini karena ada kata barokah. Saya juga mau ngasih taklik atau komentar. Begini, barokah itu ada yang pada dasarnya ya, semua barokah itu datang semata-mata dari Allah. Ya. Jadi tidak ada sesuatu di dalam dirinya yang punya barokah itu sendiri. Sebenarnya begitu. Misalnya air ini. Ini. Kalau kita tulis air barokah. Apakah barokahnya itu melekat di air ini atau bagaimana? Tuh. Kenapa kok tangannya guru kita menganggap itu punya barokah? Bahkan jangankan tangannya, kalau santri kan luar biasa, sampai sandalnya pun diyakini ada barokah. Kenapa? Apakah memang sandalnya itu beda dengan sandalnya? Sama-sama swallow gitu. Ini juga air sama. Tapi kenapa kok kita meyakini ada air yang barokah? Tunggu, saya mau tanya. Jadi barokah itu melekatnya pada zatnya itu apa-apa? Gitu. Gini, sebenarnya barokah itu kalau ada pada makhluk ya, itu semata-mata dari Allah SWT. Jadi barokah itu tetap diberi dari Allah kepada. Hanya ketika orang itu sudah sudah jelas-jelas kebaikannya, maka seakan-akan barokah itu melekat pada dirinya, seakan-akan. Makanya kita lalu meyakini seperti ini. Ini Mas Sonni mengatakan semoga kita dapat barokahnya beliau. Gitu. Itu seakan-akan melekat gitu. Sama kayak gini. Orang itu banyak barokahnya. Misalnya kita melihat ada seorang syekh, pokoknya seorang imam misalnya, atau wah kiai itu atau syekh itu banyak barokahnya. Saya mau minta barokahnya beliau. Itu sebenarnya beliau ya tidak punya barokah awalnya, kecuali diberikan oleh Allah. Nah, tapi karena mungkin terus-menerus beliau itu diberi barokah oleh Allah, maka seakan-akan barokah itu melekat. Seperti itu. Jadi sebenarnya sekali lagi ya, tidak boleh kita meyakini air, kuburan, itu punya barokah pada dirinya, enggak ada. Itu sama, benda-benda sama. Hanya kalau sudah diberi barokah oleh Allah, tentu dia bisa punya barokah. Makanya air itu ketika didoakan pasti punya barokah dibandingkan air yang tidak didoakan. Air dibacain Al-Quran, coba diteliti aja secara ilmu medis, secara ilmu molekuler, diteliti pakai lab. Itu airnya berubah ininya, kadar ininya, iya. Ada kayak kristal-kristal gitu kan. Jadi beda memang. Makanya kalau dibacain sesuatu yang baik akan berbeda. Kitab ini, ya ini kertas cuma. Tapi ini karena ada nama Allah di sini, ada sholawatnya, ini pasti barokah, beda dengan kertas biasa. Jadi kita meyakini barokah itu seperti itu ya. Jadi ada memang hal-hal yang barokah di dunia ini gitu. Tapi ada juga yang biasa-biasa, artinya kurang begitu barokah lah. Makanya kalau santri itu ya satu ya, barokah itu di dalam hal yang baik. Apa yang baik? Ya guru kita baik. Makanya kalau santri punya keyakinan salaman dengan guru itu barokah. Kenapa? Karena di tangannya guru itu mungkin baru saja habis doa.
Mungkin saja baru habis pegang tasbih. Ada sisa-sisa barokahnya. Ya, kita nyentuh juga, alhamdulillah. Gitu. Barokah di tangannya kedua orang tua kita dan seterusnya gitu. Itu barokah. Makanya ini sekali lagi meyakini adanya barokah itu ya juga bagian dari hal yang baik. Wa a'ada dan mengembalikan siapa Allah ini? Alayyah kepada saya. Ini kepada musannif ini. Wa alaihim dan kepada al-muslimin min solihi da'awatihi dari yang bagus dari doa-doanya Imam Syekh Al-Madbuli, Ibrahim Al-Madbuli. Wallaha dan kepada Allah Ta'ala as'aluh. Saya memohon ayam fa'abihi untuk memberi manfaat siapa Allah. Bihi dengan kitab ini. Wa ayyaj'alahu dan untuk menjadikan siapa Allah hu kepada kitab ini khalison. Murni liwajhihi untuk mengharap ridhonya. Innau sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas setiap sesuatu qadirun adalah maha berkuasa. Baik, ini sudah anunya ya, pendahuluannya sangat singkat. Mungkin satu kalimat saja dulu ya. Awalul wasiyati, adapun wasiat yang pertama, artinya ini pesan dari kalimatnya dari Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Simple ya, tapi luar biasa mendalam. Alaika hendaknya atas kamu ayyuhal akhu wahai saudara. Kenapa disebut saudara? Ya karena kita saudara seiman dan seislam gitu. Hendaknya atau saudara di dalam tadi itu suluk kepada Allah. Kita semua saudara gitu. Hendaknya atas kamu bil istiqomati dengan melakukan apa? Dengan istiqomah. Fit taubati di dalam taubat. Fit taubati di dalam taubat. Jadi pesan pertama Masya Allah. Ini barokah, terlalu barokah ya. Terlalu barokah sampai lewat waktunya. Nunggu itu dia. Ya sudah dulu dah. Jadi yang penting kita itu ya. Gini, kita kalau nggak bisa jadi orang alim dan mungkin jadi orang alim itu sulit di zaman sekarang ya. Cari orang alim itu juga sulit. Kita itu satu setidaknya ya. Kita itu senang dengan orang alim. Senang dulu lah. Yang penting kita senang gitu. Syukur-syukur bisa cinta. Karena kalau senang itu masih ibaratnya kagum gitu aja ya. Syukur-syukur nanti kita cinta sama orang alim itu. Dan dari cinta kepada orang alimnya kita lalu cinta pada ilmunya. Kita mungkin sulit untuk mencintai satu ilmu yang berat-berat, apalagi ilmu tasawuf ya. Tapi kita cintai orang-orang yang sufi-sufi itu. Kalau perlu kita koleksi foto-fotonya. Gitu. Meski itu bukan foto yang asli mungkin ya, tapi mungkin itu ilustrasi dari beliau-beliau. Misalnya fotonya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fotonya koleksi sendiri. Kenapa? Sebagai bentuk bukti bahwa saya itu cinta sama beliau. Nah, siapa tahu dari cinta itu Allah akan bukakan kita untuk cinta kepada ilmu mereka itu. Itu saja ya. 1 atau 2 pertanyaan saja maksimal karena ini sudah melewati waktu. Silakan 1 atau 2 pertanyaan bagi para peserta pengajian, monggo. Monggo, ada dari depan, dari belakang? Silakan. 1 atau 2 maksimal. Monggo, ada. Monggo.
di dalam surah Al-Fatihah tidak ada huruf hijaiyah. Oh, tidak semuanya. Ya, terus kenapa? Kami sudah mendata huruf apa saja di surah Al-Fatihah. Yang tidak ada apa? Terus apa lagi? Coba ditulis saja. Saya akan coba teliti juga. Ya, saya belum mendata itu. Menarik ini kalau bisa dikaji. Alif, ba banyak ya. Alif, ba kan banyak di sana. Bahkan induknya itu di huruf ba katanya. Ini ya. Ya coba aja ditulis. Jadi tidak usah buru-buru dan nanti baca dulu surah Al-Fatihahnya. Dilihat dulu karena itu butuh. Ya saya tidak tahu juga. Tapi begini. Mengenai rahasia surat Al-Fatihah, bahkan rahasia titiknya, itu semua adalah bagian dari rahasia-rahasia Allah ya. Dan orang bisa mengakses rahasia Allah Subhanahu wa taala itu tidak melulu hanya dengan belajar, tapi harus juga dengan banyak bertafakur dan berzikir. Sehingga nanti akan terbuka pengertian kenapa kok tidak ada huruf jim. Apa jim itu kaitannya dengan setan apa bagaimana? Kenapa? Karena ada syaitonir rojim dan seterusnya. Apa karena itu? Apa karena apa? Kenapa? Ada huruf misalnya huruf to misalnya atau apa misalnya. Tapi itu ilmu huruf itu namanya. Dan ilmu huruf itu ya tidak banyak orang menguasai. Saya tidak berani buka-bukaan karena saya juga tidak tahu tentang ilmu itu. Alif, ba, ta, sa, jim itu semua ada ilmunya. Ya. Mungkin lagi yang lain ditulis dulu dah, tidak apa-apa. Ada yang lain? Iya. Melihat kesalahan orang alim, lalu sikap kita gimana? Sampai sebelum ragu itu sudah tabayun dulu tanya apa enggak? Belum. Ya begini. Gini pokoknya kita itu jangan sampai terjebak dalam sikap suudzon ya kepada siapapun. Jangan kepada orang alim, kepada orang yang bodoh sekalipun juga jangan suudzon. Wah ini jangan-jangan karena bodoh ini. Padahal dia itu kan kadang tahu hanya nguji kita kan. Apalagi pada orang alim. Sampai disebutkan luhumul ulama samun. Dagingnya ulama itu racun. Apa maksudnya itu? Hati-hati, jangan suka ngerasani ulama. Kenapa? Kamu ngerasani kejelekannya ulama. Kamu yang kena virus. Yang kena penyakit kamu gitu katanya. Kenapa? Karena dagingnya ulama itu racun bagi siapa yang artinya menghibah, jelekkan. Begini, kalau ada sesuatu tidak usah melihat siapapun, pokoknya siapapun orang Islam. Kalau dia melakukan perkara yang enggak benar, kita berhak untuk ingkar. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat ada yang melakukan mungkar enggak sesuai, kalau bisa kita ubah dengan tangan kita. Enggak bisa dengan lisan kita. Kalau enggak bisa dengan hati kita ingkar saja. Tapi enggak usah merembet kemana-mana. Enggak usah ingkar pada keilmuannya. Enggak usah ingkar pada malah lebih kewaliannya. Enggak usah, itu terlalu jauh. Akibatnya kita bisa fatal. Jadi kita kalau ingkar pada perbuatannya, ingkar pada perbuatannya saja. Misalnya, ini orang alim tapi kok enggak sholat. Apa wali, apa 5 wali ini gitu.
Tidak usah dihukumi. Pokoknya saya nggak setuju dia nggak sholat. Perkara dia nggak sholat, kelihatannya saja nggak sholat, jangan sholat di mana gitu. Atau jangan kita lagi lengah dia sholat. Gitu. Tapi tugas kita itu hanya mengingatkan, Pak, tidak sholat sampean. Ya gitu. Makanya jangan kita menghukumi terlalu bermacam-macam. Apalagi sampai menghukumi ilmunya. Wah ini kok tidak sesuai ilmunya. Nah, kita nanti yang akan terkena suudzon. Kita yang akan terkena dampak dari sikap kita sendiri. Gini ya, saya perlu sampaikan di zaman sekarang akan banyak hal-hal yang kita ingkari. Kita ngelihat apa nggak setuju, kita lihat postingan nggak setuju, apa ini kan? Pasti zaman sekarang ini jaga hati betul. Kenapa? Kan terlalu banyak hal yang tidak kita suka. Yang kita ingkari yang nggak sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Katanya di ilmunya begini, tapi kok prakteknya begini. Banyak sekarang tuh. Bukan cuma dari orang yang alim, orang yang bodoh, yang setengah alim, yang alim. Semuanya akan tampak ingkar bagi kita. Kita ingkari. Cuman pertanyaannya, kalau kita terus disibukkan oleh kesibukan mereka itu, ya kita nggak akan berkembang. Maka saran saya ya kita tidak usah melangkah terlalu jauh, cukup ingkari saja perbuatannya. Kalau itu tidak sesuai kepada syariat, kemudian selebihnya pasrahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin tetap dapat barokahnya, kita harus sering-sering husnudzon kepada orang alim tersebut. Meski orang alim itu mungkin tidak mengamalkan semua ilmunya. Ada orang alim, katanya bisa baca kitab, tapi ilmu yang di kitabnya tidak diamalin semuanya. Ya, tidak apa-apa. Mungkin masih ada ilmu yang bermanfaat pada dia yang bisa kita ambil. Ya, demikian ya. Ya, jadi gini aja logikanya ya. Kita belajar sama orang yang kafir saja boleh. Sampai belajar kedokteran, belajar komputer. Pembicaranya orang kafir, orang ateis nggak percaya Tuhan. Boleh. Dan sampai nanti dapat manfaat. Apalagi belajar sama orang yang jelas Islam. Walaupun dia ahli maksiat, itu masih ada manfaatnya juga. Mungkin barokahnya tidak banyak atau tidak ada, tapi masih ada manfaatnya. Kita belajar saja. Ambillah setiap kesempatan untuk kita mengambil manfaat, meski dari orang yang tidak kita setujui perilaku. Kalau saya begitu, saya pun juga tetap belajar, meski kepada orang yang menurut saya nggak pantas saya belajar sama dia mestinya kan gitu. Kenapa? Wah ini kayaknya perilakunya, misalnya, tapi kita nggak. Bisa nih, sudah nih. Coba saya penasaran dengan penelitian sampean ini. Jim Kho Z. 7 huruf ya. Zal Fa. Kenapa tidak ada ini di Fatihah gitu ya? Subhanallah. Ini lebih rumit dari teka-teki silang ini. Ya sudah dah. Semoga ada petunjuk ya. Dulu ada apa? Ada kisah seorang wali namanya, ini kan saya mengajak sampean supaya cinta pada para sufi ya. Karena dunia sufi itu memang luar biasa indah. Itu ada kisah seorang sufi namanya Ibnu Arabi ya. Kebetulan pemikiran beliau itu sebagian kecil dari pemikiran beliau itu saya jadikan penelitian saya di skripsi. Itu beliau itu punya karomah kalau membaca surah Al-Fatihah, Al-Fatihah itu keluar jadi materi, jadi benda. Jadi beliau itu kalau baca surah Al-Fatihah, mari saya kirim Al-Fatihah, Al-Fatihah, baknya langsung keluar jadi tek, jadi subhanallah. Itu di zaman sampai murid-muridnya itu menyaksikan sendiri, subhanallah, kok kayak gini syekhnya gitu. Jadi sampai jadi apa? Kayak gelembung-gelembung udara gitu loh. Sampean bisa nggak kayak gitu? Jadi kalau baca Al-Fatihah, baknya tuh langsung bentuk kayak udara gitu, keluar gitu, kelihatan. Itu semua bukan apa-apa, itu karomah.
Jadi itu karena dari saking mungkin Fatihahnya itu sudah benar-benar mantap ya dalam hatinya, sehingga Fatihah itu menyatu dengan nafasnya, subhanallah. Makanya makasih sampean mengajak saya untuk bertafakur mengenai suratul Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab. Saya yakin kita di sini satupun belum ada yang pantas untuk belum ada yang benar-benar menguasai Fatihah. Artinya saya tahu kok Gus baca Fatihah. Iya. Saya tahu kalau sampean tahu baca Fatihah, tapi saya yakin sampean belum tahu baca Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu gak gampang loh. Mengucapkannya yang persis, yang benar, bahkan kalau kita membaca sungguh, insya Allah nyampe Bismillah saja nggak bisa lanjut, kita sudah Bismillah. Kenapa? Kandungannya yang luar biasa. Makanya jangan merasa saya sudah alim, wah udah biasa baca Fatihah. Iya, cuman lafadznya yang sampean baca, maknanya belum, kan gitu. Makanya ini menarik ini, jim, kha, zal, za ya, ta, sa. Ya insya Allah kita akan coba teliti. Mungkin saya pernah ada bacaan atau literatur atau kitab mungkin ya menerangkan ini. Tapi intinya mari kita terus belajar. Ilmu Allah itu lebih luas dari langit dan bumi ya. Makanya belajar terus sampai mati, belajar terus. Tugas kita itu belajar. Sudah ya? Ada lagi? Terakhir. Biar ganjil kalian. Ada? Dari belakang tuh, di belakang tuh. Sampean? Monggo. Maksudnya gimana? Sampean ingin dapat barokah, ingin hidupnya barokah gitu. Padahal merasa melakukan dosa gitu ya? Gitu ya? Kan barokah itu tambahan kebaikan ya? Artinya kebaikannya terus bertambah. Untuk istiqomah sampean juga butuh barokah. Ya untuk melakukan kebaikan sampean butuh sedangkan untuk istiqomah gimana? Ya memang begitu. Jadi begini, barokah itu kebaikan dalam segala aspek ya, lahir batin. Jadi sesuatu yang sedikit tapi banyak kebaikannya, itu barokah. Kita punya waktu umur ya, 1 jam, punya waktu 1 hari, punya waktu 1 bulan, tapi barokah. 1 bulan rasanya kayak melakukan 1 tahun atau setengah tahun gitu. Artinya banyak hal yang diperoleh. Itu barokah. Bahkan duduk kita itu barokah. Seperti ini misalnya kita ngaji 1 jam tapi semoga barokah. Nah, barokah itu ada 2. Ada yang ya memang paling bagusnya mensyaratkan istiqomah. Orang istiqomah itu insya Allah barokahnya besar. Tapi kalau misalnya belum istiqomah, insya Allah juga bisa diberi barokah oleh Allah. Meski barokahnya mungkin tersendat-sendat, tapi tetap barokah. Jadi barokah itu sebenarnya dalam segala aspek. Misalnya gini, kita belum istiqomah ngaji. Katakanlah dari 4 kali sesi kita hanya ngaji 2 kali. Tapi barokahnya ngaji 2 kali ini bisa menutupi 4 sesi itu. Makanya ada syarat lain yang sebenarnya penting untuk mendapatkan kebarokahan itu adalah hati yang terbuka itu. Kalau buat saya itu. Kalau terbuka hati kita kepada pemberian Allah,
saya siap ya Allah menerima semua yang kau berikan, itu barokahnya besar. Tapi kalau hati kita itu apa ya, nggak punya niat seperti itu, ya kemungkinan barokahnya kecil. Sama seperti ini, kita duduk dengan siapapun menurut kita orang yang soleh, tapi hati kita karena tidak terbuka, pulang-pulangnya lu apa gitu. Jadi yang satunya dapat barokah, satunya enggak. Ini banyak ya. Jadi ada orang bilang, apa pengajian sama Habib itu sama aja, isinya sama. Dia ngeranyam, katanya orang Madura ngeranyam, apa? Ngigau, apa itu? Ngomong yang ngelantur. Kenapa? Enggak dapat barokah. Malah 2 jam dia rugi. Kenapa? Karena hatinya dongkol terus. Tapi di satu sisi temannya, kamu jangan gitu. Itu yang didakwakan Habib itu barokah semua, itu penting, itu ilmu. Saya tadi merasa tercerahkan. Kenapa? Saya tuh awalnya begini, pulang dari majelis itu saya kok kayak melek gitu, kayak bisa ngelihat. Oh iya. Nah, itu barokah. Berarti satu yang dapat barokah, satu yang enggak. Jadi barokah itu yang paling penting sebenarnya itu terbukanya hati. Itu kalau menurut saya begitu. Makanya Anda bertemu dengan apapun, bertemu dengan siapapun dan bertabaruk dengan apapun dan siapapun ya. Asal hati sampean terbuka, insya Allah akan sampean dapat barokahnya. Amin ya robbal. Namanya itu tadi, tetap harus punya keyakinan barokah itu datangnya dari Allah. Kalau Allah mencabut barokah dari hal tersebut, nggak ada barokahnya itu. Ya. Kayak itu tanah Haramain ya, tanah Mekah Madinah itu barokah. Oh saya pernah mencium sendiri. Memang barokah. Memang beda dengan tanah di Python. Nggak apalagi tanah di rumah kamu. Beda. Saya itu pernah ada tanah di samping hotel tapi di sekitar radius 100 meter dari Masjid Nabawi kira-kira. Saya ambil. Harum loh. Padahal itu tanah biasa di samping aspal itu. Dan kemungkinan di samping itu ada got-got macam-macam. Tapi saya cium, ya Allah kok harum gini. Tanahnya aja sudah bikin kita itu melayang-layang. Subhanallah harum. Tanahnya aja harum. Apalagi coba kita bayangkan tanah yang ada di pusara Rasulullah SAW. Bagaimana harumnya. Makanya itu barokah. Ya. Memang ada hal-hal yang oleh Allah terus diberi barokah. Ya seperti kota suci Makkah Madinah itu beda barokahnya. Makanya gitu. Makanya siapa yang menginjakkan kaki di sana, insya Allah dapat barokahnya. Insya Allah. Ya. Kita yang belum nyampe ya berdoa saja ya. Tapi itu, pokoknya memang barokah itu ada. Harus yakin kita barokah ada. Kita kalau nggak yakin barokah ada, itu agak sama seperti keyakinannya orang Wahabi. Orang Wahabi itu nggak percaya barokah. Orang mana lagi? Orang-orang Wahabi itu nggak percaya barokah itu. Bahkan anti pada barokah. Kalau dibilang barokah, kalau orang ngambil barokah namanya syirik. Na'udzubillah. Mengambil barokah itu tidak menyembah ya kepada sumber barokah itu enggak menyembah, hanya mengambil kebaikannya. Gitu sama kayak kita mengambil dari sumur, mengambil airnya, itu barokah. Bukan menyembah sumur itu, ngapain nyembah sumur? Tak nomor laku. Jadi gitu. Ya kita mengambil kebaikannya. Itu saja ya. Jadi ya semoga barokah ya. Majelis kita ini semoga barokah. Dan barokahnya terasa bukan hanya bagi kita, bagi anak kita. Nanti ilmu yang kita peroleh ini diam-diam semoga terus ini ditambah oleh Allah. Demikian mari kita tutup dengan pembacaan sholawat tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdah shifaiha wa nuril absar
jangan sampai mubazir, jangan sampai dibuang ini air. Wasahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.